Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, apakah kalian udah nonton episode 6 dari The Boys season keempat? Kalau kalian udah nonton, jelas ini bakal nyambung banget obrolan kita. Karena di episode 6 ini meskipun alurnya itu agak lama dan juga bertele-tele, tapi beberapa plot hole yang terjadi dari episode 1 sampai ke 5 terjawab di episode 6 ini. Ternyata bener dugaan kalian dan juga teori kita selama ini kalau Billy Butcher juga membuat halusinasi tentang sosok Joe Kessler yang kita selalu lihat dari beberapa episode sebelumnya, yang sebenarnya gue udah curiga ya, si Joe Kessler ini kayaknya nggak nyata deh. Karena apa? Karena tandanya yang pertama, beberapa lokasi dari cangkir yang diminum sama si Billy Butcher di ruangan tersebut, termasuk juga cuman Billy Butcher yang ngobrol sama si Joe Kessler ini. Nah, itu kecurigaan yang paling tinggi. Memang kita sempat ragu sebelumnya karena dia yang ngasih racun obat untuk si ini ya, si anaknya si Homelander itu kan. Tapi ini ada beberapa hal yang juga agak bolong gitu. Racun tersebut ternyata mungkin punyanya si Billy Butcher itu sendiri. Ternyata beneran terjawab di sini, dia cuman halusinasi yang merepresentasikan kemauan dan juga siapa saja yang harus muncul di hadapan Billy Butcher akibat cacing-cacing pita Gen V-nya ini gitu. Itu benar-benar masih bikin gue penasaran adalah gimana dampak ketika si Billy Butcher ini dirasuki oleh cacing ini gimana gitu ya. Kayaknya ya, kalau kita lihat di episode 6 ini si pengungkapan terbesar dari sosok Billy Butcher tentang halusinasi ini sudah diberikan. Di episode 7 dan juga 8 nantinya kayaknya Billy Butcher akan melakukan pengorbanan yang luar biasa. Entah dia meninggal atau dia harus mengorbankan kekuatannya. Karena berkat ini juga, karena dia juga menyandra suaminya si Victoria Newman. Akhirnya dibilang sama Victoria Newman kalau virus tersebut berhasil dibuat dan niatnya pengen mengalahkan Homelander, itu justru akan menjadi blunder dan akan menyebar di udara virus tersebut dan membuat orang-orang yang punya kekuatan super, yang punya kekuatan dari Gen V itu kekuatannya akan lenyap semua, termasuk dengan Ryan anaknya Homelander dan juga kemudian juga termasuk juga dengan Starlight, Kimiko, termasuk juga dengan orang-orang yang punya kekuatan super terdekat dari Billy Butcher, termasuk dia sendiri juga akan kehilangan kekuatan. Nah, ini sih yang benar-benar kita penasaran apa nih langkah dari Billy Butcher ini setelah dia tahu bahwa virus tersebut bisa mengancam keberadaan dari superhero ataupun orang yang berkekuatan dari Gen V. Ini sih masih benar-benar penasaran. Gue pengennya sih ya, si Billy Butcher berkorban nantinya di akhir, mungkin di episode 8, menyebarkan virus ini, akhirnya menghilangkan semua kekuatan superhero. Dan itu keren banget sih. Untuk melanjutkan season ke-5 ya, mungkin bisa ada cuman beberapa orang aja yang tersisa kekuatan-kekuatan dari superhero, termasuk juga mungkin dengan Gen Homelander dan yang lainnya. Itu menarik banget sih. Tapi kalaupun mereka pengen mengulur-ngulur nanti di episode 8 barulah virus ini digunakan, ya terserah mereka. Tapi gue berharap bahwa di season keempat ini ada klimaks tertentu yang membuat nasib Homelander dan juga orang-orang yang lainnya itu membuat kekuatannya hilang. Nanti akhirnya mungkin bisa muncul lagi di season ke-5, dan itu adalah pembalasan-pembalasan yang akan terjadi antara The Boys dan juga Vogue dan juga Homelander tentunya. Itu menarik banget gitu ya. Tapi dari episode 6 ini jujur alur ceritanya benar-benar lama ya. Gua ada beberapa yang gue skip karena ngobrolnya terlalu panjang gitu ya. Karena memang ada beberapa adegan sebenarnya yang kita skip juga pun nggak akan menghilangkan esensi ceritanya sih. Tapi memang di episode 6 ini sengaja kayaknya untuk intermezzo kejadian-kejadian yang lebih besar lagi nanti yang terjadi di episode 7 dan juga 8. Pengungkapan dari Billy Butcher ini pun kayak cuman menolong keboringan yang ada di episode 6 aja sih menurut gua gitu ya. Termasuk juga di sini Ashley, Tech Knight, Huey di sini kan melakukan adegan-adegan yang kurang ngajar itu ya, kayak lendir-lendiran. Maksudnya memang adegannya untuk lelucon, joke gitu, membuat kita tertawa gitu ya. Tapi kayak nggak tertawa tuh di sini, kayak agak garing dan membosankan sih menurut gua adegan kayak gini gitu ya. Secara keseluruhan di episode 6 ini memang misi dari para The Boys di sini dipimpin oleh MM, kemudian juga ada Starlight, Kimiko untuk mendengarkan pembicaraan rapat rahasia dari pejabat-pejabat orang-orang kaya yang ada di dunia Homelander ini, di dunia Vogue ini. Mereka dikumpulkan. Termasuk di sini ada Sister Sage, ada juga Homelander yang berusaha untuk meyakinkan para orang-orang yang garis kanan ini untuk bisa menguasai dunia. Jadi mereka kayak ngasih clip on, kayak ngasih speaker supaya bisa mendengarkan rencana dari orang-orang petinggi ini, termasuk juga
dengan Homelander. Tapi memang yang tadinya Sister Sage lah yang pengen mempengaruhi para petinggi ini harus dihentikan karena dia ditembak oleh si Mother Milk. Jadi otaknya kayak linglung gitu, jadi nggak bisa ngomong. Akhirnya orang yang nggak kompeten ngomong sekelas Homelander pun yang harus turun tangan, dibantu sama Victoria Newman. Jadi kita akan melihat bagaimana apakah kaum superhero bisa menguasai dunia secara keseluruhan, apakah para petinggi, para politisi ini terpengaruh dengan perkataan mereka, itu masih menjadi pertanyaan kita nanti di episode 7 dan juga 8. Yang jelas adalah misi dari Homelander adalah untuk menguasai dunia, terutama yang paling dekat adalah pemerintahan dari Amerika Serikat. Makanya ada Victoria Newman juga yang nantinya bakal jadi kayak wakil presiden, dan dia akan menjadi presiden dan menguasai semuanya, karena kan si Victoria Newman ini kayak udang di balik batu gitu ya, udang di balik bakwan, dimana dia di geng dari The Boys dia bisa masuk, di geng dari Vogue dan juga Homelander dia bisa masuk. Jadi ini pertarungan politik pure ya. Episode 6 memang agak memboringkan karena memang ada kayak sindiran-sindiran terhadap politisi-politisi dunia gitu, termasuk kayaknya negara kita juga cukup tersindir lah dengan beberapa rapat-rapat dalam rumah tersebut gitu ya. Cukup menarik untuk menyaksikan apa yang terjadi dalam rumah Tech Night ini, tapi yang lebih menarik lagi yang terjadi adalah pengungkapan bahwa Firecracker ini menyusui si Homelander. Ini salah satu yang bikin gue deg-degan dan juga wow, ini serem parah. Akhirnya Homelander menemukan sumber air sudekatnya lagi, jadi kayak sumber air sudekat. Akhirnya Firecracker ini demi untuk menguasai Homelander, jadi dia ini melakukan pengobatan dan juga menusukkan beberapa obat untuk agar asinya ini ada airnya terus. Jadi kita lihat sendiri di akhir dari episode 6 ini kan Homelander benar-benar netek lagi kan, kayak ya zaman-zaman season pertama gitu ya. Dan lebihnya adalah di sini Firecracker nih. Nah, ini tentu saja politik dari Firecracker untuk bisa menyingkirkan si Sister Sage, karena Sister Sage kan selama ini mempermainkan dia dan dia dianggap bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi setelah dia berhasil menyusui si Homelander ini di episode 7, 8, Firecracker ini tentu akan mendominasi dan akan mempengaruhi dan juga mengendalikan si Homelander, karena kalau nggak itu ya tidak ada susu hari ini tuan gitu. Kita tungguin aja di episode 7 di minggu depan. Jadi kalian bersabar aja karena kita juga akan bahas tipis-tipis terkait apa saja yang terjadi setiap episodenya dari The Boys ini. Kalau kalian suka dengan konsep video seperti ini dan juga suka dengan pembahasan The Boys, silakan tambahkan komen kalian di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk share video ini guys. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, karena hanya dengan subscribe kalian bisa membuat kita selalu membuat video setiap harinya. Thank you dan selamat beraktivitas kembali.